Jadi drop ceiling itu pas di atas kepala dia ketika dia tidur gitu ya. Banyak energi negatif ya yang bisa dirasakan. Misalnya bisa kena rasa mudah jenuh gitu. Bagaimana juga jika tempat tidur di bawah balokan pondasi. Jadi di atas kita tuh ada balokan melintang gitu ya. Ini tidak masalah sepanjang kalau plafonnya sudah tertutup, sudah ada. Kamar tidur seagak dengan dapur, boleh nggak sih juga kan? Enggak, energinya panas. Energinya panas akan mengakibatkan banyak masalah mengenai pelecehan. Anak gadis susah mendapat jodoh, yang ada adalah dipermainkan. Nah itulah pentingnya feng shui. Bagaimana yang lebih kita stabilkan, kita kurangi, yang berkekurangan kita angkat. Kedepannya yang bagian mana yang kita mesti kuatkan agar percepatan keberuntungan bisa berpihak kepada dia. Data diri Anda, silahkan ketik nama, tanggal lahir, jam lahir, dan pertanyaan Anda. Kirimkan melalui WhatsApp di 0812-112-9200 dan sudah terhubung bersama dengan Bapak Kang Hong Kiat. Selamat malam. Selamat malam juga Gandaniro. Selamat malam Bapak Kang Hong Kiat. Sehat-sehat Pak Kang? Oh selalu always. Kan? Apalagi ya, apalagi saya mau mewakili putra saya Mas Kang Singfat. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepadanya, nanti saya mau jawab. boleh ditanyain sama anaknya, jawab bapaknya ya. Begitulah, atau kita mulai saja? Boleh, mari silakan. Ya, kita mulai saja. Ada penanya dari Sampurna Jaya. Waduh, kayak nama toko besi ya Pak Kang? Pada video tip feng shui kamar tidur utama ya. Mas Kang katanya, untuk masalah plafon drop ceiling yang Mas Kang bahas di dalam video ini ya, jadi videonya itu tip feng shui kamar tidur utama tadi ya. Bagaimana kalau disiasati dengan cara ditutup menggunakan triplek atau sejenisnya agar plafon terlihat menjadi rata? Mohon penjelasannya Mas Kang. Jawaban dari Mas Kang dirasa sangat berguna untuk kami semua yang terlanjur memiliki plafon yang berbentuk seperti yang Mas Kang jelaskan di video ini. Dan untuk jelasnya, nanti sahabat Sonora juga sebaiknya menyimak dahulu tip feng shui tersebut. Toh cuma beberapa menit saja. Lalu atas ranjang. Biasanya sekarang ini orang udah mulai model pakai drop ceiling. Atas ranjang itu dipakai drop ceiling. Boleh aja, tapi tolong potongan dari drop ceiling itu tidak menghujam kepala ranjang. Pertanyaan lanjutan mengenai plafon juga diajukan oleh Sintalia Agus Dewi. Ya, juga Gin. Pada video tip feng shui kamar tidur utama juga, drop ceiling kalau kena kepala efeknya apa? Kang, terima kasih atas perhatiannya. Tolong dijawab dong. Apa tadi pertanyaan Pak Kang? Drop ceiling, kalau kena kepala efeknya apa? Gampang sakit. Bukan. Oh bukan. Yang pasti kalau drop ceiling itu sampai kena kepala benjol. Oh iya bener. Gak cuma di atasnya, tapi kejatuhan ya Pak Kang. Kok serem ya? Maksudnya ini, kalau ada drop ceiling, energi negatif dekaannya itu terhadap kepala. Ini ketika dia kepala ranjang gitu. Jadi dia tidur. Jadi drop ceiling itu pas di atas kepala dia ketika dia tidur gitu ya. Jadi itu yang dimaksud. Karena pertanyaannya dia ringkas aja, kita bisa candai gitu ya. Nah,
penanya tadi yang pertama itu dari Sampurna Jaya, jawabannya ya boleh aja kita tutup dengan triplek ya, tentu saja baiknya dibikin rapi, yang bagus ya. Ya, jadi pada prinsipnya di atas ranjang sebaiknya tidak ada tekukan, tidak ada permainan, sebaiknya lempeng aja, ada flat aja gitu ya, jangan dipermainkan. Jadi kalau kamar tidur Anda ini luas juga kan Daniel, Anda mau mainkan boleh di samping-samping ranjang gitu, jangan di atas ranjangnya, apalagi di bagian kepala ranjang, jangan dong ya. Oke, tapi kalau pojok-pojok itu dikasih ornamen sedikit itu boleh banget? Boleh dong. Oke. Ya, asal jangan kena bagian daripada ranjang gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan dari Juragin Gentalia, kenapa sih kalau kena kepala ranjang? Ya memang seperti telah disampaikan oleh Mas Kang, itu banyak energi negatif ya yang bisa dirasakan. Misalnya bisa kena merasa mudah jenuh gitu ya. Jadi cepat lelah, apalagi kalau memang ketika kita berpikirnya serius nih, cepat tuh capeknya tuh. Jadi tidur juga nggak berkualitas juga kan, ya. Ketika bangun rasanya kok capek lagi gitu. Jadi nggak ada kualitas tidur ya. Malah tidur berasanya nggak tidur. Ya. Tidur ayam terus gitu ya, Pak? Betul ya. Padahal dia tidurnya sambil ngorok loh ya. Saudaranya bilang ya, atau suami atau istrinya bilang, kamu tidur tuh enak banget loh ya. Tapi dia sendiri rasanya, enggak kok, gua nggak bisa tidur loh katanya. Banyak pikiran seolah-olah begitu ya. Badan juga berasa suka encok, sendi-sendi nggak enak gitu ya. Badan ngilu, males gitu ya. Jadi punya cita-cita, banyak kreativitas tidak mampu diwujudkan. Itu semua hal-hal jeleknya, banyak hal jeleknya. Nah, ada pertanyaan juga pada video tip feng shui kamar tidur utama juga kan, dari Lim Weli. Dia bilang begini, semoga sehat selalu Kang Singfat. Dia bilang, saya mau bertanya, rumah saya kamar 2, dia bilang, dan berderet. Tipenya subsidi 36 dan milik saya sendiri. Jangan diakui loh ya, Juragan. Bolehkah saya pemilik rumah tidur di kamar kedua? Dan saya masih lajang dan tinggal sendiri. Arah rumah saya hadap ke timur. Saya sionya kambing kelahiran tahun 1991. Tolong dijawab Juragan Daniel. Waduh, tanggal lahir sama jam lahirnya berapa ya, Pak? Nggak ada ya. Jadi kalau untuk masalah hadap ke timurnya tentunya kita juga nggak bisa jawab. Sebaiknya Lim Weli mengajukan pertanyaan lengkap dengan data ke 0812-112-9200. Betul sekali ya. Jadi Lim Weli tolong ajukan ke sana. Tetapi pertanyaan Anda untuk menempati kamar yang kedua tentu tidak ada masalah ya. Kalau memang kita berbicara umum nih, berbicara umum memang ada satu pendapat bahwa kalau kita punya anak, jangan anak kita di depan, kita di belakang. Oh iya, ya kamar depan harus orang tuanya. Betul. Tadi kan dia bilang dia di kamar kedua kan. Kalau ada anak yang di kamar kedua. Tetapi kalau kita perhitungkan secara khusus, belum tentu anak harus di belakang, orang tua harus di depan, belum tentu. Ya bisa terjadi sebaliknya gitu ya. Itu nggak masalah. Apakah kalau luasan kamar gitu ngaruh nggak? Kalau kamar utama kan biasanya lebih besar, tapi dipakai anak gitu sementara. Nggak ada masalah. Itu ya. Karena yang dibilang kamar utama itu biasanya kan untuk orang tua. Betul. Tetapi yang misalnya gini, kita beli rumah udah jadi nih. Kamar tidur utamanya ternyata nggak cocok buat si kepala keluarga. Cocoknya di yang kamar kecil. Ya, yang lebih kecil, Bang. Bukan kamar kecil. Kamar kecil kan WC nanti. Orang tuanya tidur di WC. Oh, kasihan ya. Ya, maksudnya kamar yang lebih kecil gitu toh. Nah, nggak ada masalah. Jadi anak-anak lebih cocoknya misalnya di kamar tidur utama yang besar itu. Nggak ada masalah ya. Nah, ada pertanyaan juga yang senada dari. Boleh selanjutnya, Pak kan? Oh, boleh.
kesehatan, karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Saudara FM 92 Jakarta News, Traffic and Music, saya Daniel Wibowo masih menemani Anda dalam Feng Shui bersama dengan Bapak Kang Hong Kian. Obrolan kita tadi terputus tentang sebuah pertanyaan senada, ya. Tadi pertanyaannya terkait dengan kamar tidur gitu. Apa ini Pak Kang pertanyaan senadanya? Ya, ini dari Lilis Tanti, ya. Juga gini, Lilis Tanti bertanya pada video kaki ranjang menendang pintu masuk pantangan. Pak Kang mau nanya, jika tempat tidur menghadap lemari boleh enggak? Bagaimana juga jika tempat tidur di bawah tiang pondasi? Tolong dijawab. Yang kedua, bagaimana juga jika tempat tidur di bawah tiang pondasi? Baiknya jangan Pak Kang. Kenapa? Tadi yang ada banyak energi negatif itu kan serem ya. Bukan begitu juga kan. Kalau di bawah tiang pondasi itu kegencet. Iya benar. Yang dimaksud ini, bagaimana juga jika tempat tidur di bawah balokan pondasi, Ya. balokan melintang di atas, Tuh. ya. Jadi kita jawab satu-satu ya. Jika tempat tidur menghadap lemari boleh nggak? Boleh. Nggak ada masalah. Ada dua hal yang harus diperhatikan sepanjang di depan di bagian depan daripada lemari tersebut tidak ada cermin. Orang yang tidur menghadap ke cermin akan mendapatkan mimpi buruk. Jadi tidurnya tidak tenang. Oh iya betul. Ya, artinya kita tidur tidak menghadap ke cermin. Yang kedua, kita harus tidur bisa melihat pintu masuk pada sudut diagonal terjauh. Ya, artinya pintu tadi tidak menghalangi pandangan kita terhadap pintu. Pintu kamar tidur utama sebaiknya saat dibuka ke dalam, orang yang masuk dapat melihat ke arah paling jauh kamar utama tersebut. Ya, kemudian pertanyaan, bagaimana juga jika tempat tidur di bawah balokan pondasi? Jadi di atas kita tuh ada balokan melintang, gitu ya. Nah, kemudian ada tiangnya tuh di atas balokan lagi, ya itu masih termasuk ya mungkin itu yang dimaksud tiang pondasinya, ya padahal itu tiang di atas bagian balokan pondasi. Ini tidak masalah sepanjang kalau plafonnya sudah tertutup, sudah ada, ya. Jadi sahabat Sonora dimanapun Anda berada, ini memang rancu. Banyak orang khawatir, Pak Kang, saya tidur di atas banyak balokan beton loh, dia bilang. Ya nggak mungkin nggak, balokan beton selalu melintang di atas tempat tidur. Oh iya iya. Ya nggak mungkin, nggak gitu ya. Kalau nggak nanti roboh itu bangunan. Betul. Ya, kecuali bangunan tadi kita mau pakai bentukan tulangan yang mahal yang ditarik gitu ya, beton tarik ya, nggak tegang, itu mahal sekali biayanya, itu mengurangi balokan-balokan besar. Nah, balokan tetap akan ada di atas, dan kalau itu melintang di atas tempat tidur, tentu itu mengkhawatirkan. Tetapi kalau sudah ditutup dengan plafon, ada langit-langitnya, nggak masalah. Kecuali balokan tuh nonjol dari plafon. Iya kalau kelihatan itu baru masalah. Betul ya, jadi kalau udah ketutup tidak masalah ya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Sisil Tan. Namanya Juragin Sisil kali ini ya, Tan. Pada video pintu hoki yang harus disiasati. Pak Kang mau tanya arti rumah deret
keempat itu apa ya? Orang dulu bilang nggak bagus. Kenapa? Kenapa juga Gan? Angka 4 kan apa bunyinya sama dengan mati itu Pak? Betul sih ya. Ya. Jadi orang takut, padahal tidak ada masalah. Kecuali justru banyak orang yang khawatir, bukan yang keempat. Orang takut juga dengan posisi mikul. Jadi misalnya satu blok itu sederet itu ada 9 rumah. Rumah kelima itu di tengah-tengah kan, 4 di kiri, 4 di kanan kan. Dia harus mikul yang 4 di kiri, 4 di kanan. Oh, oke. Nah, atau ada 11. Ya. Ya, pokoknya kalau dia ganjil itu ada bilangan tengah yang memikul. Kalau dia tuh 12 nggak ada yang mikul. Ya, tapi kalau dia tuh ganjil ada rumah di tengah yang mikul, itu yang dikhawatirkan ya. Tapi ya itu semua sebetulnya lebih banyak mitosnya. Tetapi kalau memang khawatir ya jangan gitu ya. Rumah di deretan keempat sebetulnya tidak ada masalah, itu mitos belaka ya. Tidak berbeda dengan rumah mikul yang berada di tengah yang harus memikul kiri dan kanannya. Ada pertanyaan dari Mawarni Purba. Selamat malam. Pada video pintu begini bikin hoki mabur. Aku mau tanya Pak, feng shui rumah aku menghadap matahari, tapi aku ganti pintunya menghadap ke utara. Kamar mandi pintunya menghadap ke dapur. Bagaimana tuh? Dia bertanya, boleh nggak katanya? Ini harus tahu jam lahir tanggal lahirnya dulu ya. Tapi juga mataharinya tuh matahari pagi atau matahari sore sih. Juga harus jelas. Dan berapa derajat. Karena matahari itu kan beda. Asalnya kalau dia matahari tengah hari jam 12. Pintunya ke atas dong. Ya, jadi tolong yang jelas ke matahari ini ke timur atau ke barat ya. Nah, kemudian untuk ini sebaiknya sama seperti tadi dianjurkan untuk bertanya ke Radio Sonora ke 0812 112 9200 ya, dengan menyertai data yang lengkap ya. Nah, tetapi ya untuk penjelasan lebih lanjut nggak ada salahnya untuk Mawarni Purba menyimak video kedudukan dan hadap pintu utama ya. Ada beberapa video yang harus disimak. Mudah-mudahan itu bisa memberikan pencerahan. Ya. Kita lanjut ke Bintang Kejora. Pada video Rezeki Mau Lancar, hindari pantangan pintu edisi pertama. Malam Pak. Selamat malam. Jika pintu utama rumah di tengah, terus dari sini lurus ke pintu dapur, apakah boleh? Tapi tidak punya pintu belakang. Jadi di dapur nggak ada pintu lagi. Maklum Pak, rumah tipe 36. Jadi pengaturan ruang terbatas dan ada kamar tidur searah dengan dapur. Apakah nggak masalah? Ya. Jadi buka pintu langsung kelihatan dapur itu ya? Iya, jadi sebetulnya masalah pintu utama kan udah banyak sekali kita bahas ya. Ya. Jadi untuk Bintang Kejora, tolong deh semua video mengenai pintu utama tuh, mengenai ruang dapur, mengenai ruang tidur, tolong diseksamai kembali. Ya. Sebetulnya semuanya sudah dibahas di situ ya. Yap. Nah, walau bagaimanapun ruang dapur terutama posisi kompor ya tentu saja tidak baik kalau bisa terlihat dari pintu utama tuh. Betul. Ya, itu udah benar-benar kita udah seringkali ungkapkan ya. Jadi paling enggak di antara keduanya harus disekat ya. Kalau penyekatnya nggak mungkin bisa dipasang karena misalnya keterbatasan ruang, karena rumah 36 loh, juga kan? Kita juga harus maklum ya. Betul. Nah, bagaimana kita mengondisikan supaya kita atur deh, supaya orang yang masuk tuh nggak langsung Melihat kompor. dengan gamblang bisa melihat kompor ya.
Jadi sebisa mungkin kita minimalkan segala bentuk pantangannya, ya. Nah, paling enggak nih pantangannya banyak kan tuh. Salah satunya misalnya agak siansi, penggorengan. Jangan menggoreng ke arah luar rumah, harus ke arah dalam, ya. Itu yang semestinya. Terus kemudian masalah kamar tidur nih juga kan, ini paling penting nih. Sering kali ditanyain berulang-ulang kali, ya. Kamar tidur searah dengan dapur, boleh nggak sih juga kan? Enggak. Kenapa? Energinya panas. Energinya panas akan mengakibatkan banyak masalah mengenai pelecehan. Mengenai apa? Pelecehan. Oh, pelecehan. Iya, anak gadis susah mendapat jodoh, yang ada adalah dipermainkan. Ya, dalam zaman sekarang ini kan orang sudah nggak peduli lah gitu dalam hal menata ruang dapur. Maka kita sedih ya mendengar bahwa akhir-akhir ini kok masalah pelecehan makin menjadi menggila gitu. Ya mudah-mudahan dengan menata ruang dapur lebih baik, ya tentu saja kepedulian orang tua terhadap anak di zaman modern ini harus ditingkatkan. Tetapi dengan bantuan penataan feng shui yang baik, mudah-mudahan kecenderungannya jadi mengecil. Iya, kita harapkan demikian. Iya, ada Linawati pada video rezeki mau lancar, hindari pantangan pintu edisi yang pertama. Oh, mau tanya, kalau buka pintu utama dibuka kelihatan meja abu atau yang ada kaca-kacanya, gimana tuh? Ya, posisi meja abu sebaiknya Anda tanyakan pada praktisi feng shui yin, ya. Tetapi yang penting dari sudut pandang feng shui yang, ya, adalah jangan sampai kaca tadi itu bersifat memantul. Itu yang patut Anda pedulikan. Karena kaca sifatnya kan memantulkan segala sesuatu, ya, reflektor, ya. Nah, sehingga kalau ada kaca di depan pintu utama, tentu seperti kita pernah bahas pada berbagai video, itu tidak bagus, oke? Pertanyaan lanjutan diajukan oleh Mimi Boru pada video hoki bukaan pintu dan lubang angin. Bahkan kalau saya tidak ciong tahun ini, tapi mertua baru meninggal seminggu lalu, apakah dianggap seperti ciong, yakni pantang mulai bisnis, pindah rumah, menikah, dan lain-lain? Semoga dibahas, terima kasih, ya. Banyak kebiasaan memang dengan kepercayaan yang berbeda-beda, ya. Sikap orang zaman sekarang pun tentu saja sudah banyak berbeda pula. Bahkan masa berkabung pun sudah jauh dipersingkat, ya. Dan berbisnis tampaknya nggak pernah ditunda-tunda lagi, lanjut aja, ya, bisa terus berlangsung. Nah, bagaimana dengan pindah rumah? Kalau mengenai pindah rumah, masih banyak yang menghormatinya. Jadi ketika berkabung, nunggu deh. Tapi ya kepercayaannya berbeda-beda. Seperti juga ketika ditanyakan untuk menikah. Ketika menikah, ada orang yang dipercepat sebelum 100 hari sudah menikah, atau nunggu setelah 3 show berlalu. Nah, terserah Anda mau pakai yang mana, karena setiap orang budayanya memang lain-lain, ya. Silakan. Tapi Anda juga bisa bertanya pada ahli feng shui yin, ya. Dari sudut feng shui yang, ya seperti itu adanya. Oke? Masih dari Mimi Boru pada video beli, bangun, renovasi rumah. Ya, mohon penjelasan Pak Kang, kalau kepala keluarga masih ciong, apakah renovasi bisa dilakukan oleh saudara, orang tua yang tidak ciong, lalu nanti pindah pada saat tidak ciong di tahun berikutnya? Jadi yang pindahnya tentu siapa? Kalau yang pindah saudara tersebut, ya boleh-boleh aja dia yang melanjutkan. Ya tentu saja, tapi kalau
Anda yang mau pindah nanti, ya tentu kepala keluarga Anda lah yang diperhitungkan, ya jangan diwakilkan kepada orang lain gitu ya. Kalau ceritanya kita bangun rumah, toh juga yang bangun kan bukan kita sendiri, yang aduk semen juga bukan kita sendiri, orang lain. Jadi yang disebut wakil tuh yang seperti apa? Kecuali begini, kecuali ada seorang anak mau bangun rumah nih, tapi dia lagi ciong. Ya udah, yang bangun orang tuanya, ya anak nggak boleh ikut campur sama sekali. Nah setelah selesai, rumah itu seolah-olah memang dibangun oleh orang tua dan diberikan kepada anaknya. Itu boleh, tapi si anak nggak boleh ikut campur sama sekali ya terhadap pembangunan rumah tersebut. Itu masih memungkinkan. Oke? Masih ada waktu buat saya lanjut? Kita jeda dulu Pak Kang. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita kembali ke sesi yang ketiga, sahabat Sonora masih bersama dengan Bapak Kang Hongkian di Feng Shui malam hari ini. Kita lanjutkan dulu Pak Kang, ada yang mau dibacakan lagi? Saya menunggu pertanyaan dari Anda juga, Daniel. Baiklah, sekarang giliran saya yang bertanya malam hari ini. Selamat malam untuk Paulus Kinandi. Paulus Kinandi. Ya, Bapak Alpha Ultra London Ultra Sierra spasi Kilo Eko Nancy Alpha Nancy Delta Yankee. Oke. Paulus Kinandi ini tanggal 29 bulan 1 bulan 1 2001. 2001. Ya. 29 1 2001. Jamnya 13.54. 13.54. Ya. Oke. Ya, pertanyaannya bidang usaha yang cocok dan juga posisi rumah Pak Kang. Oke, posisi rumah yang cocok menghadap ke timur atau ke timur laut atau juga ke barat daya. Kemudian bidang bisnisnya ya, Ya. yang berunsur kayu dominan, campuran kayu tanah atau campuran air ya. Ada lagi yang cocok tetapi lambat sekali perkembangannya. Oke, jadi kayu dominan, air Ya. tanah atau air ya? Kayu tanah, kayu air. Campuran Atau air dan kayu, air, campuran air dengan apa Pak Kang? kayu tanah, kayu air. Oke, kayu dominan, kayu tanah, kayu air. Jadi Betul. kayu. Kayu, Ya. betul. Patokannya dari kayu dulu. Oke. Menjawab ya Pak Paulus Kenandi, belum Bapak di sisi 2001. Paulus Kenandi, selamat malam. Kemudian saya lanjutkan dengan Edi Pak Kang. Edi, Ya, Eko Delta Delta Yankee. ya, Tanggal 14 tanggal 14 bulan 11 bulan 11 tahun 73. tahun 73. Jamnya 9.45. 9.45. Selamat malam Pak Kang, mau tanya, apakah sampah dari hasil menyapu di halaman daun-daun kering ini tidak boleh dibuang di bagian luar rumah, harus bagian belakang agar tidak pemborosan? Demikian juga kalau menyapu tidak boleh ke arah luar rumah, begitukah?
Kalau memang ditekankan oleh suami atau istri seperti itu, ya jangan ngotot, nanti bertengkar ya. Ya dari feng shui nggak ada, ya. Kalau ketika ya tahun baru Imlek ya, itu mulai malam tahun baru sampai hari kedua, ada ketentuan semacam itu, bahkan tidak boleh disapu, harus dipungut. Ya, hari ketiga boleh disapu, dan penyapuannya tidak boleh ke arah luar, harus ke arah dalam. Lain-lain waktu ya tidak ada masalah. Yang penting jangan membuang sampah sembarangan, apalagi sampah plastik hingga menutupi riol, apalagi sampai terbawa hingga ke laut. Oke, jadi kalau sehari-hari nggak ada masalah Pak Kang ya? Nggak ada masalah. Baik, terima kasih. Selamat malam juga untuk Tika Pak Kang. Tika, Ya, Tika. wanita. India Kilo Alpha. Oke. Tanggal 8. Tanggal 8. Bulan 10. Tahun 85. Tahun 85. 8/10/85. Jamnya 18 waktu Indonesia Barat. Oke. Tentang karir dan kehidupan Pak. Itu nanya mau berapa panjang kita jawabnya. Karirnya dulu apa bidangnya itu Pak? Yang cocok itu yang berunsur tanah dominan, campuran tanah dengan kayu, tanah dengan air. Kalau tadi kan saya bilang kayu atau kayu tanah, kayu air. Ini saya bilangnya tanah, tanah kayu atau tanah air. Indonesia berarti Pak kalau tanah air. Iya, jadi patokannya tadi kayu, yang ini patokannya tanah gitu ya, dominannya. Kemudian berkaitan dengan kehidupan, yang penting kalau bicara kehidupan, maunya sehat, maunya sukses, ya, dan maunya kaya, ya. Itu satu kesatuan yang nggak boleh dipisah, ya. Karena orang yang dibilang sukses belum tentu kaya, orang yang kaya belum tentu bisa sukses. Nah, untuk kesehatan, tolong jaga jantung dan ginjal, gitu ya. Dan tentu saja jangan dendam. Ya, dendam juga bisa mengakibatkan gangguan pada psikis, gitu ya. Nah, kemudian kalau kita berbicara mau kaya, tentu juga kita harus rajin. Nah, rajin, Tika ini malas. Ambisinya besar, nggak berimbang gitu ya. Nah, untuk itu tolong Tika harus bersemangat. Nah, supaya sukses segalanya lancar, ya tentu saja harus banyak berimprovisasi dan melahirkan banyak kreativitas. Nah, oleh sebab itu, satu hal saya minta tolong agar Tika ini tidak terlalu sering menggunakan baju warna putih ya. Lebih sering menggunakan baju warna merah ketika beraktivitas. Ada polesan hitamnya. Merah dan hitam. Kalau lagi istirahat, lebih dominan yang gelap-gelap, hitam, biru, abu-abu. Tapi ada polesan merahnya gitu. Oke. Paham ya? Nah, itu kuncinya. Nah, kalau setelah itu dilakukan, maka keterbukaan untuk mencapai kesuksesan dan kekayaan itu gampang deh, ya. Siap. Usaha unsur tanah seperti apa bisa dibaca di bukunya Bapak Kang Hongkian ya. Di sana dijelaskan lengkap tentang unsur-unsur bidang usaha sesuai dengan unsur Anda. Betul. Kalau untuk di buku Tahun Macan Air, kalau nggak salah halaman 247 sampai dengan 277. Apa Pak Kang ya? Sekarang kan ditanya melulu ya. Sampai teleponnya Sonoga pun saya jadi apa loh. Oke, baiklah. Satu lagi deh, nggak apa-apa deh, lewat sedikit. Ada Ricky Pak Kang.
Ricky. Romeo India Kilo India. Oke. Tanggal 31. Tanggal 31. Bulan 8. Bulan 8. Oh, 2017. 2017. Oke. Jamnya 9.40. 9.40 pagi. Iya. Kita nanya arah rumah. Karakter handicap dan kesehatan dulu deh. Kalau tuanya visioner banget. Kalau rumah masih kejauhan, masih kekecilan ya, jangan dulu karena khawatir membebani dia juga. Ya, Ricky ini bersio ayam ya, ayam api, lahirnya pada hari Kamis, Imleknya tanggal 10 bulan 7 tahun 2568 ya. Anak ini nggak bisa diam, aktifnya luar biasa ya. Namun dia punya kedisiplinan lemah. Nah, kalau kedisiplinannya tidak dibantu semenjak dini, semenjak dari sekarang, ya tidak dibantu oleh orang tua ya, maka dikhawatirkan nanti dia sembrana gitu ya, seenaknya gerasa-gerusu dalam segala hal. Apalagi dia tuh orangnya keras, apa yang dia mau harus ada gitu. Sehingga ini akan mengakibatkan dia bisa menghalalkan segala cara di kemudian. Sehingga buat dia itu menjadi seorang yang untuk negosiasi dengan orang lain itu berat gitu ya. Maunya menang sendiri gitu ya. Ini kan nggak bagus untuk kita berbisnis gitu ya. Jadi tolong ini yang dijaga. Nah tentu saja kalau untuk tadi kan ditanyakan agak rumah yang baik ya. Nah tentu saja waktu kecil ini sangat terpengaruh kepada posisi kedudukan rumah orang tuanya. Kalau orang tuanya bagus, maka dia akan bagus. Bisa kita mengatur elemen-elemen tertentu supaya membantu bagaimana dia bisa menjadi berkedisiplinan dan tidak pelit ya. Tidak pelit untuk bersosialisasi gitu ya. Bukan terhadap dirinya gitu ya. Nah obsesinya memang dia senang untuk berkeliling dunia. Nah satu hal, jaga lambungnya, mahnya ya, dan kemudian juga ginjalnya dan pendengarannya. Jadi jangan lupa untuk minum ya. Baik, ini menarik Pak, kan ternyata ada saudara kembarnya. Nanti kita bahas setelah jeda ya. Oke. Baik, kita jeda sebentar sahabat Sonora. Kita akan lanjutkan di sesi yang keempat. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Hong Shui, waktu, nasib dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur, agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Kita lanjutkan di sesi yang keempat, sahabat Sonora. Pak kan tadi ada Ricky ya, dengan karakternya yang keras, dia butuh bersosialisasi, butuh banyak minum. Bagaimana dengan Rico, Pak kan? Oke. Romeo India Kilo Oscar, tanggalnya sama, 31 Agustus tahun 2017, jamnya 9.41. Beda 1 menit. Beda 1 menit. Beda 1 menit pada prinsipnya semuanya sama. Yang membedakan nanti ketika dia sudah bersosialisasi di masa remajanya, mengenai perbedaan lingkungan, penataan pada kamar tidur yang berbeda, penataan elemen yang berbeda, dan kemudian mereka menikah makin jauh lagi tuh. Oke. Ya, nah kemudian pada dasarnya mereka berdua
kalau kita mau menghitung dia punya keberuntungan, dasarnya itu luar biasa bagus. Tetapi bukan berarti kejatuhan atau kegagalan tidak memungkinkan. Bisa. Kalau misalnya yang satu tepat memiliki rumah dengan posisi yang benar nantinya setelah mereka menikah. Kedua, bidang bisnisnya, ya. Nah, kemudian siapa pasangan hidupnya, itu semua mempengaruhi tingkat keberhasilannya. Ada kemungkinan karena banyak yang ketidakcocokannya, akhirnya banyak minus-minusnya dong. Tapi karena banyak yang cocoknya, misalnya dia pasangan hidupnya, istrinya cocok, dia ada nilai plus. Kemudian menikah pada saat yang cocok, dia punya nilai plus. Rumahnya cocok, bisnisnya cocok, banyak plus, maka kemungkinan dia majunya jauh lebih bagus. Makanya banyak anak kembar itu yang seharusnya kan, kalau kita berpikir logis, kalau yang satu kaya mestinya yang satunya kaya juga dong. Betul. Yang satunya jadi bener, orang bener, yang satu bener kan. Ada padahal yang satunya menjadi seorang motivator yang baik, yang satunya penjahat. Iya kan? Yang satunya polisi, yang satunya banditnya. Bisa sampai bertolak belakang. Bisa ya. Yang satu kaya, yang satu susah gitu ya. Itu bisa terjadi karena banyaknya perbedaan setelah itu gitu. Padahal dari dasarnya itu udah sama. Ya, jadi disinilah peran orang tua dari awalnya yang patut mendidik. Misalnya tadi kedisiplinannya lemah, bagaimana kita meningkatkannya gitu ya. Anak ini rajinnya bukan main, kita bagaimana membina kerajinannya, tetapi jangan kemudian kita biarkan dia punya bicara yang tajam-tajam, yang tidak mengenakan terhadap orang lain. Jadi segala sesuatu ada plus minusnya masing-masing yang harus kita siasati. Nah, itulah pentingnya feng shui. Bagaimana yang lebih kita stabilkan, ya, kita kurangi, yang berkekurangan kita angkat gitu, supaya ada kestabilan. Nah, dari situ kedepannya yang bagian mana nih yang kita mesti kuatkan agar percepatan keberuntungan bisa berpihak kepada dia, agar kemungkinan untuk memperoleh kemajuan tuh lebih banyak daripada kegagalan. Kita nggak bisa bilang bahwa setelah pakai feng shui segalanya selalu mulus 1000%, nggak bisa. Ya, namanya manusia, kita berusaha toh. Tetapi kita berusaha semaksimal mungkin supaya kegagalan itu minimal sekali. Ya. Iya, karena walau bagaimanapun orang bilang, kalau kita jadi orang baik itu kan feng shui berharap orang itu berbuat baik. Kalau kita bisa berlaku baik, selaras hidup kita, kan berarti kita nggak perlu feng shui. Itu ada benarnya juga kan. Tetapi bisa nggak sih kita bersikap baik dan bijak dengan sendirinya? Kalau misalnya rumah tangga berantakan, pengaturannya di dalam itu membuat emosi, bisa nggak kita menjadi seorang yang baik dan bijak? Nggak bisa loh. Nah, feng shui akan membuat orang menjadi baik dan bijak. Nah, dari situlah dia berkeselarasan dan memperoleh kemajuan. Ya, kalau dia dari lahir cerot, dia udah bisa melakukan kebajikan, berlaku sesuai dengan semestinya, ya feng shui udah nggak perlu dibutuhkan lagi memang. Iya, betul. Feng shui membantu agar kita lebih selaras karena segala sesuatu kan berinteraksi satu sama lain. Kalau kita selalu berkata bahwa kita selalu harus berbuat baik, kalau berbuat baik aja oke, ya. Nah, kita dengarlah apa yang dikatakan oleh motivator. Motivator selalu mengatakan semua yang berbuat baik akan sukses, loh. Tapi banyak motivator yang hidupnya susah. Iya. Baik, satu lagi Pak. Oke. Ada Agus Joko Susilo. Sebentar, jamnya 9 pagi lebih itu aman Pak? Oke ya. Agus Alfa
tanggal 16 Iya. bulan 8 Iya. 1979. Iya. Jamnya 9 lebih pagi. 9 lebih pagi. Oke. Usaha saja, usaha yang cocok apa? Usaha yang cocok banyak loh ya. Yang berunsur kayu dominan, api dominan, air dominan. Nah, Api dominan, kayu dominan, air dominan. betul. Kayu dominan, Wah, api macam-macam dominan, juga. air dominan. Jadi setelah itu mau campuran kayu api boleh, mau campuran api air boleh, mau campuran kayu api air boleh. Nah, tetapi seperti tadi kita bilang lagi tuh. Tadi kita berbicara mengenai siapa? Rico, ya. Bagaimana ini dua orang yang lahir pada saat yang bersama, tapi kita kan khawatir nanti dia berbeda, maka kita berharap orang tuanya ikut campur, membantu semenjak dini ya. Dengan cara misalnya untuk langkah pertama supaya orang tuanya juga punya rumah yang cocok agar anak ini pun memperoleh sengci energi positif semenjak awal dong ya. Nah, berkaitan dengan itu untuk Juragan Agus misalnya. Ya. Juragan Agus tuh punya kelemahan pada ambisinya. Padahal bayangin dia tuh orang yang semangatnya tinggi. Oke. Pantang dia menyerah gitu ya. Disiplinnya tinggi. A sampai Z diatur rapi gitu ya. Malah yang kita khawatir dia jadi seorang yang perfeksionis. Kalau itu udah kelewatan lagi dah. Oke. Nah, tetapi ambisinya dia nggak berani untuk menentukan gua harus jadi orang begini. Dia nggak berani tanamkan itu di otak. Oh, oke. Padahal kalau dia berani, pencapaiannya sangat luar biasa hebat. Ya, dan itu dia harus berani. Nah, kita harus menata feng shui di dalamnya bagaimana supaya itu terbentuk gitu. Sehingga dia mendengar seorang motivator bilang, kamu harus punya ambisi, punya tujuan yang harus kamu ciptakan. Dia sih tahu, nilai itu dia tahu, tapi bagaimana cara mewujudkannya gitu kan? Nah, cara mewujudkannya misalnya kita bantu penataannya dengan menata elemen dalam rumahnya. Ya. Nah, yang paling gampang selama ini kita kan sulit nih. Kita mesti datengin ke rumah seseorang kan nggak gampang loh ya. Masa kita mau bikin acara lagi untuk ninjau rumah orang sih? Oke. Nah, maka itu saran saya selalu pakai dulu deh baju putih deh gitu. Ya. Ya. Nanti kalau udah pakai baju putih, Juragan Agus nih terbentuk tuh keinginannya tuh. Ya, keberaniannya untuk menentukan target. Tadinya dia dengar dari seorang motivator, dia ya, tahu, tapi mengimplementasikannya dia nggak bisa. Bahkan mungkin si motivator sendiri bisa ngomong tapi nggak bisa mengimplementasikannya seperti dia juga, gitu. Ya, nah dia jadi tahu nih, oh pakai baju putih dulu gitu. Kalau sudah sampai tahap tertentu juga kan, barulah tahap selanjutnya kita pakai cara yang lain lagi supaya peningkatannya lebih signifikan. Oke, baiklah. Paham toh? Paham. Sip. Paham. Kalau kurang paham, sahabat Sonora, silakan saksikan di YouTube Kang Hongkian, YouTube Sonora. Ada banyak video yang di-upload akan membantu Anda. Pak Kang, terima kasih. Iya, tapi bisa ditanya lagi pada minggu depan kalau kurang jelas. Pastinya. Kita ketemu lagi minggu depan. Selamat malam. Selamat malam.